Selamat malam, selamat malam, selamat sore semuanya. Hari ini aku kedatangan dua tamu, dua kawan. Satu namanya Naura, satu namanya PP. Dua-duanya mahasiswa di apa? Di kampus di sekitar Jawa Barat. Yang PP ini jurusan jurusan apa kamu itu, P? Jurusan filsafat ya? Iya, jurusan filsafat. Yang satunya lagi adalah Naura, jurusan psikologi, dan kami akan mendiskusikan banyak hal, terutama seputar soal seksualitas begitu ya, seksualitas, agama, atau yang hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Begitu, ya, PP sama Naura. Oh ya, untuk alasan tertentu dua orang ini, dua kawanku ini memilih untuk stay anonymous dan itu merupakan hal yang sangat wajar dan patut kita apresiasi begitu. Halo Naura, PP, are you okay? Oke, Pak. It's good, Ah, it's good, Pak. Pak, oke Pak. Kalau kamu sambil merokok, merokok aja. Oke, Ya, kamu mendiskusikan soal apa gini? Jadi teman-teman sekalian, awalnya PP menghubungi aku lewat email begitu ya. Dia nanya beberapa hal seputar apa minoritas gender dan seksual begitu kan. Ada tiga atau empat pertanyaan kepadaku dan pertanyaannya sih simple ya, pendek, tapi jawabannya pasti panjang. Lalu aku menawarkan kepada PP gitu. Aku males ngetik begitu ya. Gimana kalau kita ngobrol saja begitu? Ngobrol online dan kalau kamu mau, aku menawarkan ke PP seperti itu. Ini nanti direkam dan bisa jadi obrolan kita nanti akan berguna bagi nusa dan bangsa. Wah, gitu. Terus nampaknya PP setuju dan dia nyari teman begitu dan tibalah Naura di sini. Apa P dan Naura? Hal yang masih mengganjal dalam pikiranmu seputar apa ya LGBTIQ lah. yes. Iya. Ini ya, Pak. Tetapi Jadi, sebelum kamu pertanyaan gitu kan, kita kan nggak pernah saling kenal. Dari mana kamu tahu namaku begitu? Random nemu di tong sampah atau seperti apa? saya nemu di ini sih, Pak. Eh, Pas saya discovering tentang LGBTQ di Indonesia, salah satunya nama Pak Anan Sori itu muncul yang ada title orang Islam, orang NU gitu kan. Dan Oh iya. kebetulan punya tafsir yang alternatif gitu ya, Pak. Dan kebetulan di kampus itu saya waktu itu belajar tentang gender dan pemikiran Islam. Saya ketemu pemikiran Amin Awadud gitu kan. Abu Oh ya. Fadel gitu-gitu. Nah, Oh, Abu nah Fadil. Kalian juga udah lumayan tapi ya nggak terlalu kenceng soal LGBT. Ya iya tapi sih, moderat lah. udah gitu ya. Tapi ya moderat ya. Oke. Menarik, menarik. Naura, ayo oke? Eh, iya Pak, kalau Kamu? saya sendiri sih, saya diajak sama Fadil buat ikut diskusinya. Mm-mm. Terus Mm-mm. karena topiknya menarik, jadi saya ingin ikut diskusinya. Tapi Iya, yang lebih iya. utama mau sih Fadil. Iya, dan Naura kita ngobrol ya. Kamu tidak harus pasif ya. Kamu bisa nanya, bisa apa ya? Seperti orang ngobrol biasa gitu. Nanti kalau ada yang tidak bisa aku jawab, ya aku hutang begitu. Kalau bisa aku jawab, ya aku jawab begitu. Itu sih. Halo? Halo, Pak. Iya, Ya, terus ah, ini aku ya, yang ngomong terus ini. ya, ya, Harusnya kamu ya. yang ngomong ini. Saya pertanyaannya langsung aja pertanyaannya ya, Pak. Apa itu? Eh, jadi pertanyaan saya pertama sebenarnya kalau di zaman Nabi itu ada nggak sih kasus yang sahabat Nabi yang gay gitu ya? Soalnya kan punya Nabi punya sahabat namanya Hit ya, dia juga Mm-mm. fanboy gitu bahasanya sekarang. Ada nggak sih Mm-mm. sebenarnya sahabat Nabi yang tiba-tiba datang ke Nabi terus bilang bisa nggak saya nikah sama laki-laki juga misalnya gitu? Gak Soal ada. nggak ada ya masalahnya ya. Nggak ada Iya. itu begini. Nggak ada itu, maksudnya tidak. Aku belum pernah menemukan satu kasus gitu ya, yang statusnya sahabat. Sahabat itu kan apa? Sahabat itu kan satu satu status yang sangat spesifik ya, sahabat itu ya. Jadi orang-orang yang
memang mendukung Islam dan berada satu zaman dengan Nabi dan menjadi menjadi pendukung dari Islam itu sendiri kayak gitu. Dan aku juga belum pernah menemukan ya seorang sahabat yang apa namanya yang memang secara literally begitu ngomong Nabi saya apa namanya saya mau menikah sama laki-laki begitu aku belum menemukan seperti itu. Tetapi yang menarik begitu aku pernah nemu hadis begitu kalau tidak salah di kitab Musnad. Musnad itu kitab kompilasi hadis miliknya kalau Musnad Al-Muwatta kalau tidak salah ya Al-Muwatta miliknya Anas bin Malik gitu. Di situ di, diceritakan pendek begini ya, diceritakan pendek begitu. Pada suatu ketika Nabi Muhammad itu duduk bersama dengan seorang laki-laki, satu laki-laki begitu ya. Lalu melintaslah seorang laki-laki di hadapan Nabi dan laki-laki itu ya. Gitu. Nah, setelah melintas begitu, nah yang duduk sama Nabi itu bilang kepada Nabi, Nabi saya loh suka ahabu ya. Saya ini suka sama laki-laki yang lewat itu, gitu. Lalu jawabannya Nabi itu sungguh mengagetkanku. Nabi Muhammad di dalam narasi eh, apa namanya hadis tersebut mengatakan, kamu udah bilang gak ke dia begitu. Terus dijawab sama laki-laki itu, belum. Ya sudah, kamu bilang aja ke dia gitu. Lalu si temannya Nabi laki-laki ini larilah menghampiri laki-laki yang lewat itu dan dia bilang, aku menyukaimu begitu. Terus dijawab begitu, aku juga apa semoga semoga Allah juga menyayangimu begitu. Itu menurutku satu-satunya satu-satunya hadis yang ada di dalam uh, Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu adalah 7 kitab kanonik hadis yang ada di dalam tradisi Sunni yang menurutku cukup fenomenal ya, cukup fenomenal menyangkut dengan ya kalau istilah modern sekarang itu ya homoeroticism itu kan. Gitu kan. Ketika aku pernah publish itu di eh, tulisan maupun di Twitter pada waktu itu banyak yang komentar. Itu bukan ini ya, ada yang ngomong yang mungkin teman-teman yang belum cukup memahami tentang LGBT begitu, dia menganggap itu adalah rasa sayang yang brotherhood begitu ya, rasa sayang yang persaudaraan itu sendiri kayak gitu. Bukan bukan rasa sayang yang bersifat asmara dan lain sebagainya begitu. Aku tentu bisa memahami itu gitu. Bisa memahami itu kan karena kata mencintai ahabu gitu kan, hub itu di dalam tradisi Arab itu ya cuman satu itu. Jadi kalau kamu mencintai adikmu, cinta sebagai saudara ya hub, kamu mencintai pacarmu itu ya hub dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan yang lain. Ini agak berbeda dengan misalkan di dalam tradisi Alkitab misalkan. Jadi rasa cinta itu dibagi-bagi. Ada eros, ada storge, kemudian ada 3 begitu kan. Jadi kalau yang cinta itu rasa sayang itu rasa sayang sebagai brotherhood atau sisterhood itu namanya apa namanya storge atau apa gitu. Jadi tapi kalau di dalam tradisi Arab setahuku kemudian diksinya mufradatnya itu adalah ya hub itu tadi dan apa namanya eh itu juga menurutku menarik begitu kan menimbulkan apa satu satu perdebatan begitu benarkah ekspresi cinta laki-laki yang duduk di sampingnya Nabi Muhammad itu ekspresi yang brotherhood artinya rasa persaudaraan ataukah perasaan cintanya itu perasaan cinta yang
yang ada kaitannya dengan soal asmara dan lain sebagainya. Setauku, setauku cuman itu ya, PP. Nggak tahu, kita bisa nyari-nyari ya, bisa apa, Oke. bisa terus melakukan penggalian-penggalian menyangkut soal Nah, itu. pertanyaan lanjutan saya itu sebenarnya ini sih Pak. Kan kebetulan zaman Arab itu kan semangatnya semangat trivial gitu kan, selama semangat bahasa mungkin semangat beranak gitu ya maksudnya. Jadi ketika pernikahan itu selalu dibayangin, oh ini jalan kita untuk punya keturunan gitu kan. Oh Nah, ya, ya 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 gitu kan. Jadi ketika ada gay person punya iya, ideas untuk loving each other, itu mereka akhirnya nggak kebayang untuk nikah karena mungkin tujuan mereka salah satunya mungkin bukan bereproduksi gitu kan biasanya. iya, iya, Atau iya. ya berarti nggak ada mungkin karena itu atau karena ada reason lain gitu ya kenapa nggak ada mungkin secara Aku tidak tahu sosial. ya, tetapi waktu aku mengerjakan tesis 2018 kapan hari itu, tesisku ya soal perkawinan sesama jenis ya. Di Tebu Ireng itu, rekonstruksi rekonstruksi perkawinan sesama jenis dalam hukum Islam menggunakan perspektif Soci SC dan hak asasi manusia begitu. Nah, aku pernah menjumpai di salah satu jurnal begitu bahwa sebelum Islam hadir itu ada sekitar 13 civil union di dalam masyarakat pra-Islam. Civil union ya. Wah, bahasa kita itu marriage lah. Tapi di teks itu namanya civil civil union kan. Ada yang sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian ada yang model satu laki-laki dengan perempuan adik kakak, kayak gitu. Ada yang model perempuan satu dengan banyak laki-laki, begitu. Itu ada. Itu disebutkan ya, disebutkan itu. Bahkan kalau tidak salah, Siti Aisyah, karramallahu wajhah, itu apa namanya, itu juga pernah menyebut eh, betapa variatifnya ya, betapa variatifnya ikatan sipil sebelum sebelum Islam hadir itu sendiri. Dan kemudian kalau aku masih ingat begitu, dari 13 itu yang diperbolehkan itu ya heteroseksual gitu kan, heteroseksual terutama laki-laki dengan perempuan atau satu laki-laki dengan banyak perempuan begitu. Lalu apa yang bisa kita tarik dari analisis ini begitu kan? Kan gini ya menurutku ya. Kalian harus sadar bahwa Islam itu adalah eh, eh, bagian tertentu di dalam tradisi agama Abrahamik begitu. Agama Abrahamik tentu saja Yahudi, Kristen itu sangat terobsesi sebagai agama misi, agama apa ya namanya? Agama yang meletakkan kebesaran agamanya itu dengan cara kuantitatif begitu. Kuantitatif. Ada banyak sekali apa namanya teks baik di hadis yang menunjukkan bahwa kebesaran sebuah agama itu ditentukan oleh jumlahnya begitu ya. Nah, nalar seperti ini itu kira-kira ya dipakai oleh nalar partai politik. Partai politik di Indonesia itu kan dilihatnya bukan soal kualitatif kan, kuantitatif gitu kan. Siapa yang menang pemilu paling banyak suaranya itulah yang menjadi pemenang pemilu. Sungguh pun goblok-goblok semuanya kayak gitu. Jadi eh, eh, watak dari agama-agama Abrahamik itu adalah watak yang watak yang apa? Yang meletakkan kebesaran agama itu selain dari norma, selain dari ajaran, selain dari identitas yang bersifat ilahiyah, itu juga sangat bertumpu pada apakah jumlahku ini banyak atau tidak. We have to be great by number, gitu kan. Istilah istilah kerennya begitu. Kita harus
memperbanyak atau kita harus besar dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak pemeluknya seperti itu. Nah, dari titik ini kemudian kita bisa berpikir, kira-kira kalau kamu sebagai pemimpin agama pada saat itu, ya, bagaimana cara agar kamu mendapatkan banyak pengikut? Gitu. Gimana caranya? Nah, Oh misalkan iya. kalau konteks per hari ini ya, konteks per hari Hmm. ini, misalkan PSI. PSI kan baru nih. PSI itu baru kan. Dia kan supaya menang, dia kan harus memperbanyak suara. Kira-kira apa yang dilakukan oleh elit-elit PSI pada saat ini? Tentu saja merekrut sebanyak-banyaknya anggota itu sendiri. Nah, di titik ini aku melihat setidaknya ada dua strategi yang dilakukan oleh kebanyakan agama-agama Abrahamik untuk memperbanyak pengikutnya. Begitu. Yang pertama itu adalah by conversion, apa namanya, imperialize by conversion. Jadi melakukan penundukan kepada negara-negara kecil dan lemah, kemudian terus negaranya dianeksasi. Setelah dianeksasi, kemudian penduduknya itu digeser pelan-pelan untuk mau berkonversi kepada agama Islam. Itu strategi strategi standar itu, conversion by conversion, begitu. Nah, strategi yang kedua, begitu ya. Strategi yang kedua menurutku adalah apa namanya? By reproduction. By reproduction itu adalah memastikan para pemeluk agama, ya, para pemeluk agamanya itu kalau ia punya penis dia bisa membuai, kalau ia punya vagina, punya indung telur, itu dia bisa dibuai. Memastikan itu. Nah, di titik ini menjadi penting, misalkan poligami itu dilihat sebagai bagian untuk melakukan apa, misalkan proyek reproduksi, memperbanyak reproduksi itu sendiri. Begitu. Bahkan ada salah satu buku ya, M. A. Khan, bukunya M. A. Khan itu bahwa ini orang yang sangat polemis ya, pembacaan Islam yang sangat polemis itu dia menganggap bahwa di dalam tradisi Islam awal atau Islam pasca Nabi begitu eh, supaya Islam ini segera mendapatkan electoral threshold begitu, maka mereka meletakkan ini ada istilah apa namanya woman as reproductive tool begitu. Jadi meletakkan perempuan itu sebagai inang, sebagai bagian penting untuk mesin reproduksi anak itu sendiri. Begitu. Jadi kamu bisa bayangkan dan itu kan masuk akal kan. Misalkan di doktrin-doktrin yang orang-orang Islam lama itu kan banyak anak, banyak rezeki begitu kan. Jadi ya itu tadi bahwa setiap anak yang dilahirkan itu selalu bisa dipastikan angka pertumbuhan Islam itu akan naik dan lain sebagainya. Dan kamu bisa cek misalkan, aku pernah baca kalau nggak salah di PEW research begitu, bahwa 50 tahun yang akan datang itu Islam akan setara dengan para penganut, para pengikut Kristus itu kan. Bukan karena ekspansi, tetapi yaitu tadi by reproduction itu sendiri. Nah, di titik ini PP dan Laura yang menjadi menarik adalah bahwa madhab reproduksi ini sangat bertumpu kepada penjalanan peran reproduksi sesuai dengan jenis kelaminnya. Itu harus dipastikan heteroseksual. Sebab kalau ada orang yang nggak heteroseksual, kamu bisa bayangkan, wah ini harusnya orang laki-laki ini itu bisa membuai kalau dia berrelasi dengan perempuan. Lah ini kok suka laki-laki sama laki-laki, kan rugi nanti. Karena apa? Karena dia tidak bisa beranak pinak begitu. Begitu juga dengan perempuan. Gitu kan. Harusnya indung telurnya bisa dibuai oleh laki-laki lah, tapi ini kok perempuan suka perempuan. Nah, bagi rezim heteronormatif reproduktif tadi, kelompok-kelompok yang non hetero maupun kelompok-kelompok yang kalau hari ini namanya kelompok child free,
itu dianggap anti agama karena apa? Karena kelompok-kelompok yang non hetero dan child free itu merupakan apa? Saingan utama, ancaman utama bagi kelompok-kelompok Islam yang terobsesi untuk agama itu menang dengan cara memperbanyak pendukungnya itu sendiri. Nah, di titik inilah menurutku, gagasan tentang homofobia, anti LGBT itu sedikit apa menemukan reasoningnya begitu, sedikit menemukan reasoningnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya oleh mereka, kelompok yang anti LGBT, yang pro terhadap heteronormatif reproduktif, itu ya mereka distigma sebagai pendosa, begitu ya. Mereka distigma sebagai pendosa. Ya, pada waktu itu kan kedokteran belum cukup kuat sehingga untuk melabeli orang ini supaya kapok, supaya dia kembali ke jalan yang benar dalam tanda petik, maka orang-orang yang non heteroseksual itu dilabeli sebagai pendosa begitu. Dan stempel utamanya adalah ya mereka kelompok-kelompok ini mencari stempel misalkan kisah Sodom dan Gomora dan lain sebagainya. Artinya apa? Islam eh, sedikit tertolong begitu ya, oleh narasi Sodom dan Gomora yang ada di Perjanjian Lama maupun kemudian doktrin-doktrin turunan yang ada di Perjanjian Baru yang banyak direproduksi oleh Rasul Paulus itu. Nah, Islam menggunakan cara yang sama bahwa untuk menstempel orang-orang non hetero ini sebagai pendosa, maka stempelnya adalah stempel yang bersifat ilahiyah. Nah, setelah setelah bidang medis itu mendapatkan panggung ya sekitar tahun 800-an begitu, lalu eh, digunakanlah justifikasi yang bersifat akli ya, bersifat ilmu pengetahuan untuk mengatakan bahwa non heteroseksual itu adalah penyakit sesuatu yang harus disembuhkan. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin ubnah, the hidden illness gitu kan. Ada satu teks ya, Risalatul Ubnah miliknya Ar-Razi sekitar tahun 800-an begitu Masehi begitu. Dia seorang dokter di Irak. Dia menstudi secara khusus tahun itu ya, tahun itu menstudi secara khusus terkait fenomena the hidden illness ini, ubnah ini. Gimana ya cara bisa memastikan yang G ini bisa dalam tanda petik kembali eh, kepada fitrahnya untuk bisa menyukai perempuan begitu kan. Dan itu kan berlangsung sampai lama kan. Sampai kemudian itu berakhir tahun 1970-an awal begitu kan ketika ketika apa Asosiasi Psikiater Amerika Serikat kemudian melakukan ini. Menurutku itu, iya, ya ada tiga tokoh. Aku kok ngomong sendiri ya. Silakan kau ngomong lah. Iya, Pak. Paham ya Jadi, kamu ya? Paham paham, ya? paham. Jadi saya juga sempat ini sih baca tentang British Civilization di India gitu ya. Jadi mereka kan di dengan semangat apa tuh revolusi industri gitu kan. Tahun berapa Itu itu? tahun berapa itu civilization 1700-an gitu Pak, yang di India tuh. Jadi mereka itu kan eh, pengen masyarakatnya itu hidupnya tuh kayak kerja di pabrik gitu ya, jam 9 to 5 gitu kan, dimana kalau Mhm. masyarakat yang nggak majemuk yang beragam kayak di India gitu kan, itu nggak 9 to 5 gitu kerjanya, tapi mereka bisa hidup gitu. Dan salah satunya cara mereka biar bisa dikontrol adalah mereka bikin eh, agama sorry, jadi Islam sama Hindu di India pada zaman itu kan nggak yang homofobik gitu sebenarnya, tapi dibikin homofobik lewat ajaran Anglo-Islamic law, Anglo-Islamic, Anglo-Hinduism law gitu kan, Mhm. biar mereka biar apa ya kelompok-kelompok gender gender queer ini apa ya ik, Iya. nggak jadi banyak dan ikutan
formal sosial gitu kan. Intinya PT. Betul, Lagi-lagi betul. metodenya sama ya. Menarik juga ya. Ada satu, kalau kamu baca disertasinya El Roheb gitu, Before Homosexuality begitu. Itu ada satu, dan juga banyak beberapa ahli itu mengatakan bahwa sebenarnya watak dasar dari Islam itu relatif relatif adaptif kok, terkait dengan keragaman gender ya, keragaman orientasi seksual itu. Nah, homofobia itu kemudian disuntikkan secara perlahan saat negara-negara Islam itu berhasil ditaklukkan oleh negara-negara Barat dengan menggunakan apa misalkan Victorian moral law dan lain sebagainya begitu, yang menganggap homoseksualitas itu sebagai yang najis dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi bahwa watak dasarnya di Islam itu sendiri sebenarnya nggak anti-anti amat kok dengan apa namanya dengan isu keragaman gender ini. Kalau kamu baca di Alkitab ya, kalau kamu baca di Alkitab itu ada empat ya, ada empat atau lima begitu ya, teks-teks yang dianggap. Aku pernah baca bukunya Profesor Gerrit itu kan, ya menstudi soal LGBT dan teks-teks itu. Itu di Alkitab itu baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu relatif strict, relatif apa namanya ya strict ya terkait dengan apa namanya dengan homoeroticism, dengan apa namanya non heteroseksual begitu. Dan kalau mau jujur sebenarnya di Al-Qur'an itu menurutku jauh lebih longgar loh. Jauh lebih longgar. Misalkan begini ya, yang mengatur jadi di Al-Qur'an itu kan pertama ditetapkan bahwa sebenarnya Allah itu maha maha bisa bisa menciptakan apa saja ya, bahkan menciptakan sesuatu yang nggak ada dalam pikiran manusia sebelumnya begitu kan, omnipoten begitu. Dan yang kedua bahwa apa bahwa bahwa pernah disebut, pasti kamu pernah baca ya, bahwa Al-Quran itu menyebut identitas orang laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan, dan itu disebut dengan cara yang normatif gitu. Normatif itu tidak diejek, apalagi disuruh untuk balik menyukai perempuan, nggak ada. Kalau kamu cek An-Nur ya, cek An-Nur ya, Nur 31 itu kan ayat panjang. Ayat panjang yang kira-kira isinya seputar terhadap siapa saja perempuan Islam pada waktu itu boleh tidak menutup kepala, boleh tidak berhijab gitu. Gitu kan. Jadi kan yang kategori pertama orang perempuan itu boleh tidak mengenakan hijab di hadapan ayahnya, adik kakaknya, pamannya, kayak gitu-gitu kan. Pamannya, mbahnya, gitu. Anak kecil, dan ini yang menarik, awit tabiin ghairu ulil ilba minar rijal, atau para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Begitu. Bahasanya begitu. Kalau bahasa modern per hari ini itu kan ya gay kan. Atau orang yang Hmm. orientasi seksualnya bukan hetero. Itu boleh perempuan tidak Itu memakai jilbab gitu. apa? Hanya itu Saya saja. mau nanya. Hanya itu saja. Tidak ada, aku lagi nyari apakah ada ayat lain di dalam Al-Quran. Al-Quran ya, nggak hadis ya. Al-Quran ya harus Al-Quran. Al-Quran kan posisinya lebih tinggi dari hadis. Apakah ada, nanti kamu bisa tanya ke ChatGPT atau ke Grok atau ke AI yang lain kan. Adakah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan orientasi seksual begitu? Selain yang An-Nur 31 itu. Nggak ada, cuman itu saja. Bahkan juga kalau tidak salah masih di An-Nur ya, ayat 60-an itu, aku pernah nulis itu, terendus jejak-jejak homoerotisme perempuan begitu ya. Wal itu minan nisa'i allati la yarjunan nikah begitu aja. Jadi bagi perempuan-perempuan tua rental begitu kan yang tidak lagi punya hasrat untuk kawin,
diperbolehkan dirinya untuk tidak menutupi kepala atau tidak berdandan ini. Karena apa? Karena mungkin tidak punya hasrat seksual. Nah, aku sendiri menawarkan satu pemaknaan yang lebih elastis bahwa kata-kata al-qawaidu minan nisa itu adalah perempuan-perempuan yang teguh, berpegang teguh, gigih, yang tidak memiliki hasrat untuk menikah secara heteroseksual itu ya tidak apa-apa dia tidak menutupinya. Aku membayangkan perempuan-perempuan seperti ini ya. Ya kalau dalam tradisi dunia eh, L itu ya mungkin ya semacam kayak buci kayak gitu-gitulah yang memang tidak punya hasrat menikah secara heteroseksual begitu. Jadi aku merasa bahwa Al-Qur'anku sedemikian relatif akomodatif ya menyangkut dengan identitas gender dan orientasi seksual itu. Dan yang harus kita ingat bahwa selain dua ayat itu ada cukup banyak ayat ya yang itu merujuk kepada satu peristiwa, yakni peristiwa Lut. Kaumnya Nabi Lut itu ada sekitar 17 ayat ya. 17 ayat yang tersebar di mungkin 8 sampai 7 surat. Jadi ayat itu tersebar-sebar, itu bukan ayat atas peristiwa yang beda, tidak. Itu peristiwa yang satu, tapi ayatnya tersebar-sebar begitu. Itu merujuk pada satu, yakni peristiwa Lut, yang dimana banyak sekali para sarjana Islam, para tokoh-tokoh Islam itu nampaknya eh, agak gagal melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Lut itu. Di kasus Lut itu, kenapa kok Allah itu melakukan penghakiman yang sangat luar biasa? Itu salah satu faktornya karena di situ ada upaya percobaan kekerasan seksual laki-laki terhadap laki-laki. Aku ulangi lagi ya. Ada upaya percobaan perkosaan seorang laki-laki atas seorang laki-laki gitu. Jadi ada upaya percobaan perkosaan. Jadi sekelompok laki-laki demo di hadapan rumahnya Nabi Lut dan memaksa supaya Nabi Lut itu menyerahkan tamunya laki-laki agar digagahi begitu. Itu kan kalau dalam film itu kan berarti ada sekelompok orang yang ingin melakukan upaya perkosaan terhadap laki-laki begitu. Dan kan seperti itu. Dan kalau seperti itu ya memang tidak salah dihukum. Wah, perkosaan kok. Gitu. Tapi pertanyaan kritisnya adalah bagaimana kalau seorang laki-laki dewasa ya melakukan hubungan asmara dengan laki-laki yang dewasa tanpa perkosaan, tanpa pemaksaan, artinya antara apa antarodin sama-sama ini ya konsensual begitu kan. Gimana sikap Islam? Gimana sikap Al-Qur'an? Gitu. Jadi itu pertanyaan barusan ini yang kemudian aku sampaikan di ujian tesisku pada waktu itu. Bagaimana respon Al-Qur'an ketika ada laki-laki yang apa yang menyatakan kehendak asmaranya kepada laki-laki sama-sama dewasanya dan diterima dan tidak ada koersif sama sekali. Lalu salah satu pengujiku itu mengatakan, lah itu sama dengan hukumnya sama dengan kasus Sodom dan Gomora. Aku bilang, lo nggak sama, Pak. Itu konstruksinya udah beda. Yang satu perkosaan kok, yang satu antarodin. Beda, misalkan saya memperkosa perempuan. Itu kan beda dengan saya melakukan hubungan seksual dengan perempuan istri saya. Kan beda. Masa mau disamakan? Gitu. Nah, ini menurutku menjadi hal yang menarik sih. Bahwa sebenarnya kalau mau diakui secara jujur, sebenarnya Al-Quran sendiri relatif lebih apa ya, lebih akomodatif ya, terhadap keragaman gender itu sendiri dan orientasi seksual begitu. Dan lagi, kalau kamu pernah dapat undangan temanmu kawin, ya, di undangan itu biasanya ada satu ayat yang selalu dikutip.
Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah gitu kan. Itu menarik itu kalau kamu lihat. Kira-kira artinya begini. Salah satu tanda dari kebesaranku adalah aku ciptakan kalian ya apa namanya dari jenis kalian sendiri itu berjodoh litas kunu supaya ada ketentraman di dalam hatimu. Jadi indikator perjodohan itu berbasis kenyamanan, ketentraman. Itu kan teks perjodohan awal itu kan begitu. Ini belum ngomong heteroseksual, non heteroseksual ya, belum ngomong soal itu. Jadi indikator jodoh menurut Ar-Rum ayat 21 itu adalah orang itu akan dianggap jodoh manakala dua orang ini ada sakinah, Tuhan hadir. Sakinah itu artinya bebas dari intimidasi. Jadi orang itu benar-benar ya memang nyaman, nggak terintimidasi dan lain sebagainya. Kalau ada relasi yang seperti itu, maka itulah perjodohan. Gitu. Jadi tidak ngomong harus laki-laki dan perempuan, harus Islam dengan Kristen. Tidak ya, sangat menurutku genderless ya, dan religiusless. Gitu. Ini menurutku dahsyat itu, apa namanya, Ar-Rum ayat 21 itu. Kalau mau dikulik-kulik. Itu sih, silahkan Nora, PP. Oke, Pak. Jadi eh Kak, saya kan sempat baca juga dari Scott Google, Iya, salah satu yang lead yang sering ngomong homoseksualitas dalam Islam gitu ya. Nah, iya, eh jadi iya. sebenarnya kritik ke statementnya dia adalah salah satunya dia itu cherry picking karena jadi gini, jadi kan kalau di Islam hadis-hadis tentang hukuman liwat itu cukup banyak ya, Pak. Nah, Iya, itu bilang cherry pickingnya begitu. Tapi eh, yang jadi yang jadi kecurigaan saya juga ini sih, Pak. Kalau saya pakai metodenya Mina Wadid dan kawan-kawan itu, eh, terkadang hadis itu dikeluarin itu pada konteks politik tertentu, pada konteks zaman tertentu kan gitu. Jadi eh, ya saya curiganya itu hadis hadis lewat itu keluar pas zamannya perang saudara mungkin, perang saudara Islam zaman itu ya atau zamannya Umar waktu itu lebih keras gitu ya bahasanya. Dan iya. juga eh kenapa ya Nabi Muhammad itu nggak punya eh, penafsiran apa dia bilang penafsiran dia tentang ayat-ayat yang lut itu loh yang masalah sebenarnya ini tentang perkosaan tentang xenofobia gitu kan dan ya itu sih mungkin yang ngeganjel jadi mungkin kecurigaan saya adalah mungkin bisa jadi ada yang ditutupin gitu pada zaman apa tabiut gitu atau sahabat yang ketika Nabi udah meninggal gitu ya gitu sih paling jadi gimana itu Kak sebenarnya. Ya, mungkin Nabi Muhammad, eh, aku tidak tahu apakah Nabi Muhammad pernah menafsirkan ayat soal Lut itu sendiri. Ya, mungkin tidak. Mungkin tidak itu ya karena kan sudah jelas, Pak. Gitu kan. Jadi sudah jelas itu di dalam arti, iya kan udah jelas itu. Kalau kamu susun itu, kamu susun peristiwa Lut, fokusnya ke Lut ya, fokusnya ke Lut ya. Itu kan kalau kamu punya waktu begitu kan, itu ayat-ayat itu kamu susun ya, ayat-ayat yang terserak-serak yang berkaitan dengan Lut itu, kamu cari bantuan ChatGPT kan, tampilkan ayat-ayat tentang Lut, susun secara kronologis berdasarkan cerita itu kan kelihatan semuanya. Ini konsensual atau koersif, itu aja. Udah sangat jelas itu. Sangat jelas itu. Sehingga menurutku tidak perlu ditafsirkan lagi. Sangat mungkin pada waktu itu Nabi Muhammad nggak nafsirkan ya memberi penjelasan soal itu karena udah jelas lah. Nabi Muhammad sendiri kan tidak pernah menghukum orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kan. Nggak pernah. Dalam presiden histori, kamu cari aja. Sebutkan hadis Nabi Muhammad di mana Nabi Muhammad itu apa namanya menghukum orang itu. Nggak ada. Bahkan pada suatu ketika ada satu hadis begitu, ah,
Apa ya hadisnya itu ya? Aku ada kok. Tapi lupa ini kan kemarin barusan tak presentasikan. Ada satu hadis gimana suatu ketika para sahabat itu membawa seorang waria. Waria yang ada tatonya, tato hena itu kan apa namanya? Ya hena itu diserahkan kepada Nabi Muhammad gitu kan. Ada apa ini? Siapa ini? Oh, dia apa namanya? Oh, waria Muhammad gitu kan. Gitu. Terus terus bagaimana? Dibunuh saja Kanjeng Nabi. Nggak mau Nabi Muhammad. Enggak, saya dilarang membunuh orang yang masih melakukan sholat. Gitu. Nggak jadi dibunuh. Nggak jadi dibunuh. Jadi menurutku Nabi Muhammad sudah memberikan satu perspektif yang mungkin tidak secara langsung, tetapi sebenarnya beliau menurutku itu memberikan satu landasan etika yang menurutku penting untuk kita pahami per hari ini. Misalkan bagaimana beliau misalkan memperbolehkan hid begitu kan. Itu untuk bergaul dengan Ummu Salamah. Gitu ya, bergaul mengakses kamarnya Ummu Salamah. Dan kemudian ada satu kejadian sedikit di mana si Hit itu kemudian diusir karena Nabi Muhammad menganggap Hit itu masih tertarik pada pada perempuan karena dia menggambarkan kemolekan tubuh perempuan begitu. Jadi bukan karena identitasnya itu sendiri. Nah, ini barangkali menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan bahwa kalau kita tanya apakah ada presiden historis Nabi Muhammad melakukan penghukuman terhadap orang yang melakukan hubungan sesama jenis, jawabannya nggak ada itu. Aku nggak tahu para sahabat-sahabat itu. Konon ada, tapi hadisnya juga bermasalah. Hadisnya dianggap juga tidak cukup kredibel terkait dengan para sahabat itu sendiri. Dan balik ke soal hadis-hadis yang berkaitan dengan liwat. Liwat itu kan hubungan seksual yang khusus. Liwat itu kan kata dasarnya luti. Artinya apa? Liwat itu adalah kira-kira itu bukan anal seks ansih, tapi anal seks yang dilakukan laki-laki terhadap laki-laki seperti halnya presiden historis di kaum Nabi Lut. Lalu kan pertanyaannya, anal seks yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, terutama kepada tamunya itu bagaimana? Koersif atau antaroden atau mutual consent? Itu koersif. Jadi nggak perlu, artinya hadis-hadis tentang larangan liwat ya, bukan anal seks, liwat, kata-kata liwat itu. Liwat itu adalah anal seks laki-laki terhadap laki-laki seperti halnya kaum Sodom dan Gomora terhadap Tamulut, which is Tamulut itu mencoba diperkosa oleh kaum Lut itu. Jadi yang tidak boleh itu adalah luti atau liwat itu adalah anal rape. Liwat itu kalau per hari ini itu diksinya kira-kira adalah sama dengan anal rape. Anal rape loh ya, bukan anal intercourse, anal rape. Beda itu. Itu. Jadi teman-teman gay dan lain sebagainya, ya jangan kegeeran bahwa bahwa kata-kata liwat itu merujuk pada mereka. Ya belum tentu. Itu merujuk kepada mereka kalau mereka katakanlah melakukan perkosaan, ya, melakukan perkosaan kepada laki-laki begitu. Begitu kalau mau agak jeli begitu. Nora, halo? Kalau Pak. Oh, tidur Nora. Oh, enggak, Pak. Lagi bingung. Kamu ngomong Nora. Jujur ini saya baru pertama kali dengar soal hal ini. Soalnya sebelumnya dari yang saya diajarkan dari kecil, kalau yang kaum Nabi itu mereka melakukan seperti anal sex and in a homoerotic relationship-nya itu bukan secara koersif tapi secara mutual. Dan saya emang
baru tahu kalau misalnya itu secara koersif. Jadi emang ternyata ternyata seperti ini. Soalnya yang saya diajarkan dari kecil tuh kebalikannya, Bapak. Ya, ya, ya. Ya, aku juga diajari kayak gitu. Aku juga diajari di pesantren ya diajari kayak gitu. Di pesantren aku 7 tahun ya diajari bahwa Nabi Lut itu ya either coercion juga ya mutual consent begitu. Tapi kemudian pelan-pelan ketika aku baca Scott Google dan siapa itu beberapa Hendrik ada siapa namanya? Ada salah satu juga penulis itu aku lupa siapa pertama kali yang membaca itu dalam konteks kekerasan seksual itu ada gitu kan. Itu baru terus kemudian kan iya ya ternyata ini sama kayak kita objek di hadapan kita, terus kita mau melihat itu dengan cara pandang yang telah didoktrinkan, sehingga kita lupa bahwa objek itu sebenarnya nggak seperti itu gitu kan. Bisa dibaca dengan perspektif yang lain, dengan lensa yang lain dan kemudian ketika aku membuat tesis itu kemudian tak susun lagi itu. Artinya tak kumpulin lagi ya, tak kumpulin lagi cek ayat-ayat bukan hadis ya. Ayat-ayat ini ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Lut kemudian aku bikin seperti kisah drama itu kan. Kisah drama itu kan kronologis kisah drama kan. Mulai dari resistensi masyarakat, lalu ada scene soal demo di hadapan rumah, lalu diskusi antara Lut dengan para pendemonya, lalu kemudian macam-macam. Jadi itu menarik dari situ kemudian kelihatan kok, oh ini adalah upaya sebagian banyak laki-laki pendemo yang ingin melakukan kekerasan seksual kepada tamunya Nabi Lut karena aku tidak menemukan tamunya Nabi Lut bilang begini, oh iya Nabi Lut itu adalah pacar saya yang di depan, boleh ya saya berhubungan seksual. Nggak ada, yang ada adalah yang di luar rumah itu memaksakan kehendak, sini kamu mulut biar aku pakai, kira-kira seperti itu. Dan itu kan narasi ya sama kayak aku datang ke kosannya Nora gitu kan, mana Nora, sini mau aku seret gitu kan, mau aku gagai, Noranya sendiri nggak mau, itu kan bukan bukan mutual consent itu upaya percobaan perkosaan itu. Coba kamu baca baca Quranmu lagi itu. Nah, eh, ini yang menurutku penting ya untuk kita suarakan begitu kan. Jangan sampai kebencian kita pada satu kaum gitu membuat kita berlaku tidak adil di Al-Quran kan begitu kan. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil, termasuk tidak adil di dalam cara membaca ayat itu kan nggak boleh seperti itu sih. Ada lagi? Oke, em, ada lagi sih Pak. Jadi ini tadinya kita udah mention tentang hit gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan spesifik saya ke Muhannad sebenarnya. Eh, Zaman itu kan konstruksi sosialnya itu diarah pada dominanly kan laki-laki gitu. Berarti kan eh, secara hierarkis Mm-mm. hit and itu sebenarnya dalam struktur sosial dia punya eh, apa inian yang sama nggak ya apa peran yang sama gitu atau kayak ya tetap in between kalau dia mau ngelakuin ini nggak apa-apa ini nggak apa-apa atau langsung dijeblosin aja ke peran perempuan gitu pada zaman itu dalam struktur sosial sih. Maksudnya gimana? Jadi em, kan kalau hit itu kan dia dapat privilege kan privilege beridol sama istri Nabi gitu. Mm-mm. Tapi itu in in a way itu koeksis juga nggak Kak sama peran sosial dia gitu. Kan secara zaman itu mungkin secara gender dia nggak dianggap laki nggak dianggap perempuan gitu kan. In between mungkin ya. Hmm. So, secara struktur sosial dia perannya gimana ya Pak, kalau di masyarakat Arab gitu? Ada ada jurnal menarik ya dari Rawson gitu kan. Judulnya A Minute in Early Medina. Para
para transpuan di masa-masa Madinah awal begitu. Itu jurnal agak lama dan sangat reputatif, Scopus itu. Ya, dia membagi bahwa pada zaman Nabi misalkan variatif ya. Variatif itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, aku pernah menulis itu kalau nggak salah di Rappler atau di Geotimes gitu kan. Warna-warni waria zaman Nabi dari Mak Comblang hingga pengusiran itu kamu cari itu masih ada tulisannya. Jadi di sana digambarkan ya waria di sana ya sama seperti yang ada di kita gitu kan. Ada yang apa namanya? Ada yang apa? Jadi pengamen kayak gitu. Ada juga yang eh, masuk ke daerah wilayah-wilayah aristokrat seperti Hit itu kan Ummu Salamah itu kan aristokrat begitu ya. Dan Hit ini juga menarik begitu karena kapan hari aku mendapatkan sumber ya dari di tulisan itu di Mak Comblang itu. Hit ini juga pernah menjadi Mak Comblang matchmaker ya, matchmaker sepupu atau keponakannya Siti Aisyah gitu ya dengan perempuan gitu. Jadi yang nyomblangin itu ya Hit itu tadi gitu. Jadi aku tidak tahu sejauh mana ini dituliskan begitu. Pasti pernah ada yang menulis tapi tidak cukup banyak. Salah satunya ya yang pernah ditulis oleh Everett K. Rosen itu apa namanya Effeminate in Early Madinah itu terus kemudian aku coba apa namanya kompilasi di tulisanku itu menyangkut bagaimana peran-peran waria ya Muhannas begitu di dalam tradisi Nabi. Nah, yang menarik justru adalah bagaimana sosok-sosok sosok-sosok waria itu di dalam periodisasi Imperium Islam ya Imperium Islam pasca Ali bin Abi Thalib ya pasca Ali bin Abi Thalib mungkin antara tahun 700-an ya 700-an gitu kan 700-an 700-an awal begitu ya 700-an awal kan setelah Abu Bakar Umar Utsman Ali itu kan kira-kira 40 tahunan totalnya setelah itu kan kemudian ada Muawiyah ya ada Muawiyah dari apa namanya Bani Muawiyah itu di situ banyak sekali para dancer para penari para komedian itu ya Muhannas itu banyak itu apa namanya tulisan-tulisan soal itu jadi ada yang ya sama kayak kita kan ada yang misalkan ngemper di pinggir jalan sayangnya tidak terlalu terekam yang terekam itu juga yang mainnya di level-level elit itu kan sebagai penghibur. Ada namanya Twice begitu ya. Twice ada 4 orang ya, 4 orang waria yang suaranya merdu, jogetnya bagus, humoris juga. Yang itu ya statusnya Muhannas. Di mana itu sering dipanggil oleh oleh khalifah pada waktu itu atau kelompok-kelompok aristokrat zaman Muawiyah itu untuk melakukan penghiburan. Begitu sih menurutku. Jadi jadi apa ya? Kamu coba cek ya di kitab Al-Aghni gitu kan. Kitab Al-Aghni gitu banyak itu anekdot-anekdot soal soal itu. Iya. Oke, oke. Jujur, saya kan sejauh ini kan baca kisahnya Hitch aja. Tapi setelah dengar penjelasan Pak An, yang tergambar di kepala saya itu sebenarnya zaman itu tuh apa ya? Itu tuh mirip serial Netflix sekarang. Kan serial Netflix sekarang kan digambarin mereka orang-orang kuil itu benar-benar wara-wari gitu, kerjanya ini, bakatnya itu. Berarti zaman itu sebenarnya sangat-sangat ya wara-wari gitu. Garang sekarang sama artian nggak ada witch hunt gitu kan ya. Seharusnya. Pasti ya, pasti ada orang-orang yang tidak setuju dengan itu dan wijannya ya yang jelas terekam itu ya ketika
ada satu episode di mana Nabi Muhammad yang tadi aku ceritakan didatangi oleh Wijan yang Wijan sambil membawa orang-orang transgender itu apa namanya terus kemudian Nabi Muhammad tidak mau diminta untuk membunuhnya begitu. Jadi menurutku yang bisa dikatakan bahwa teman-teman Muhammad, teman-teman yang yang katakanlah ya transpuan itu selalu memiliki panggung pada zamannya, baik panggung rendah maupun panggung tinggi itu sendiri. Itu 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 wajar dan selalu ada orang-orang yang tidak suka dan melakukan upaya alienasi terhadap eksistensi mereka baik secara politik maupun secara fisik seperti itu. Ini apa namanya? Oh enggak kelihatan ya. Ini jurnalnya The Minutes of Early Medina itu. Itu kamu bisa lihat apa namanya? Catatan yang menurutku lumayan awal ya. Lumayan awal yang tahun berapa sih ini? Tahun 91. Tahun 91 itu jurnalnya di Journal of the American Oriental Society. Itu yang menulis menyangkut mengenai soal Muhannas itu sendiri. Jadi ya itu tadi setiap zaman Muhannas selalu selalu apa ya? Selalu menjadi bintang ya, baik dipersekusi maupun dielu-elukan. Itu mereka eh, selalu mendapatkan peran-peran itu ya, peran-peran itu. Dan kalau kita mau agak sabar untuk melakukan pelacakan begitu di teks-teks klasik Islam, kita menemukan banyak ya sumber terkait dengan hal itu. Oke, Gitu. oke. Menarik gitu. Dan iya, menarik. Kalau kamu baca ini ya, baca beberapa sejarah-sejarah yang para pemegang kunci Ka'bah dan lain sebagainya, itu rata-rata mereka itu adalah para eunuh. Ngerti kamu eunuh? Apa itu, Pak? Yunuh, yunuh, yunuh. Kasim, para Kasim, Oh, para eh Kasim. transmen ya atau apa? Yunus saya agak lupa. Yunuh itu ya orang orang yang penisnya dipotong gitu loh. Oh, oke. Gitu. Itu para penjaga ini, para penjaga kunci Ka'bah itu ya sejak lama, sejak zamannya apa Kekaisaran Ottoman itu kan selalu di apa namanya dipegang oleh orang-orang yang laki-laki gitu, tapi mereka melakukan kastrasi apa namanya pemotongan alat kelamin itu kan untuk menjaga kesuciannya. Menurutku kalau di dalam dunia modern eunuch itu merupakan jenis kelamin sedang diperjuangkan menjadi jenis kelamin tersendiri ya, selain laki-laki dan perempuan begitu. Kalau kamu, nah penjaga Ka'bah itu rata-rata itu. Aku mau nulis tapi belum selesai soal itu. Hmm, ya, ya. Jadi, oke. Oke ya. Pertanyaan lanjutan saya sih ini, Bapak. Kan zaman sekarang tuh, eh, yang namanya isu transseksual itu kan salah satu hal yang mulai ini ya di advokasi. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam kalau transseksual dalam artian mengubah alat kelamin Nggak itu apa-apa di toh. dalam Islam tuh nggak apa-apa itu termasuk. Maksudnya nggak Oh, nggak termasuk dalam apa-apa toh. MUI kan sudah ada kan. MUI kan sudah ada dan syaratnya kan ketat. syaratnya Syaratnya apa? kan syaratnya kan juga Hmm. ketat. Misalkan tidak hanya ini yang saya tahu ya, yang aku tahu ketika mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terkait dengan perubahan jenis kelamin begitu kan. Aku mengumpulkan ada sekitar hampir 60 kasus ya di Indonesia itu perubahan jenis kelamin itu termasuk Lucinta Luna, lalu siapa itu desainer itu siapa namanya Lawalata Lawalata itu tuh Aisyah Aisyah siapa ya namanya oh sekarang bukan berubah? Aisyah Lawalata oh, dulu nama laki-lakinya Oscar Lawalata Oh, sekarang apa tuh? Sekarang sekarang itu oh,
asmara atau suara apa gitu kan. Nama ada kok putusan pengadilannya. Di situ hakim selalu merujuk kepada putusan-putusan MUI. Dan di putusan MUI itu kalau tidak salah bahwa ya syaratnya ketat. Syaratnya ketat itu tinjauan medisnya kayak apa gitu kan. Tinjauan medis, tinjauan psikologis. Jadi tidak hanya psikologis saja ya. Tidak hanya psikologis saja. Ini kalau MUI ya, tidak hanya psikologis saja, tapi juga tinjauan medis. Tinjauan medisnya kayak apa, kayak gitu. Jadi kalau ada orang misalkan salah satu, ini salah satu kasus ya di Cirebon begitu ada perempuan begitu yang ingin mengubah menjadi laki-laki begitu, tapi argumentasinya adalah secara psikologis saja dan nggak diterima, begitu. Nggak diterima oleh pengadilan. Tapi kalau misalkan ada ada sesuatu yang secara medis, reproduktif dan lain sebagainya itu, misalnya kayak intersex atau apa kayak gitu, misalkan kayak manganang itu langsung bisa. Kamu ngerti manganang? Oh, atau yang ini pemain volley kan, Ah, yang punya manganang itu tentara. cepet itu. Manganang Iya, iya. cepet itu karena apa? Karena ada, aku lupa nama istilahnya. Jenis kelaminnya itu mengalami apa begitu ya? Hipospadia itu dia, Pak. Ya, So, hipospadia begitu kan, hipospadia begitu. Tidak hanya Manganang, kakaknya juga sekalian itu. Kakaknya sekalian itu. Jadi ketika Manganang itu di backup sama Panglima TNI pada waktu siapa namanya yang dari PDIP itu, yang nyalon gubernur nggak jadi itu kan langsung kan. Jadi ya sudah Andika Perkasa sama Pak Andika Perkasa itu kan, akhirnya kan difasilitasi oleh militer tuh, difasilitasi oleh militer itu dan pada waktu itu di pengadilan wilayah Manado. Dan kuasa hukumnya itu paling banyak itu 12 dan semuanya tentara itu yang meminta kepada pengadilan itu langsung didok dan dia apa dioperasi di RSPAD kalau nggak salah. Setelah itu kakaknya yang juga mengalami hipospadia kalau tidak salah itu juga difasilitasi juga dan sampai keputusan pengadilan. Jadi apakah di Islam itu mengenal tentang operasi ganti kelamin transseksual? Iya. Iya, boleh. 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 Kamu baca putusan MUI itu kan. Gue lupa nama, tanggal tahun berapa. Tapi ada putusan MUI soal operasi jenis kelamin, gitu. Apalagi kalau kamu baca argumentasinya Buya Hamka pada waktu itu, nggak salah. Ada juga. Ketika kasus apa Buya Hamka itu? Bukan Dorje ya, tapi sebelum Dorje itu kan, pertama kali tahun 70 itu waktu itu dipegang sama advokat Adnan Buyung Nasution gitu kan. Gitu. Boleh di Islam. Oke, PP, Naura, ada yang mau ditanyakan? Direspon, Naura? Kalau Oke, saya sudah sih, Pak. hmm, oke. saya ini sih, Pak, masih ada pertanyaan verifikasi aja. Berarti sebenarnya secara signifikan Islam mulai homofobik itu eh apa ya? Mungkin Ya sejak dijajah, zaman-zaman sejak dijajah. saya dijajah kan, sejak Iya, sejak artinya ada zaman-zaman ada ini, ada pengaruh yang cukup signifikan kebangkitan homofobia di dunia Islam itu dengan masa penjajahan kelompok Islam oleh Barat, oleh kekristenan Barat. Kamu nanti kamu bisa cek, lacak itu di ChatGPT ya, gitu. Itu ada yang ngomong kayak gitu. Itu menurutku dan terus. Seperti itu. Sebenarnya mereka lebih Islam lebih ya relatif akomodatif kok. Ya benci tapi ya nggak benci-benci amat lah. Oke, berarti kalau begitu sebenarnya kalau yang namanya wacana eh, pernikahan sejenis itu berarti untuk dilacak validasinya dalam Islam tuh sampai sekarang mungkin termasuknya yang sulit ditemuin gitu ya, Pak, termasuknya. Sudah ditemuin ini bagaimana maksudnya? Dalam artian dalam artian apa ya? Untuk legitimasi pernikahan sejenis itu kan sampai sampai sekarang pun kalau eh, kalau di Indonesia
bahkan sampai apa ya, advokat-advokat LGBT pun mereka nggak yang Nggak berani terlalu ya, nyuarainnya, nggak berani nggak gitu ya. berani karena ya karena mungkin khawatir ada backlash begitu ya, khawatir ada backlash. Tetapi kan begini, yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi belum tentu tidak boleh dilakukan pada saat sekarang, begitu loh. Kan begitu. Kalau semuanya di Kanjeng Nabi nggak ada terus nggak boleh dilakukan, orang naik haji di pesawat kan nggak ada Nabi, harusnya kan nggak boleh. Kayak gitu. Di zamannya Nabi tidak ada perempuan jadi hakim, harusnya kan di Indonesia kan nggak ada perempuan jadi hakim. Lah itu pengadilan agama itu perempuan jadi hakim banyak banget. Mana ada presiden hukumnya, presiden historisnya pada zaman Nabi? Nggak ada, nggak ada itu. Atau yang paling kejem, yang jelas-jelas sudah ada di dalam Al-Quran, tapi nggak dilakukan di komunitas Islam di Indonesia apa? Misalkan, hukum potong tangan nih. Hukum potong tangan itu kan bersifat qot'i. Qot'i itu jelas Pak, literal, nggak boleh, nggak ada penafsiran. Wasariku, wasarikotu, gitu kan. Kalau ada orang itu potong tangannya, tapi kan nggak dilakukan di sini. Artinya ada yang jelas-jelas sudah disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi karena istihad para ulama dan lain sebagainya, kemudian itu bisa tidak dilakukan, meskipun semangat hukumnya dilakukan. Jadi sebenarnya wah, menarik di hukum Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kamu cek aja Kosovo ya. Kosovo itu negara mayoritas Islam itu. Mereka mau punya bill same-sex marriage itu. Nanti kamu googling saja itu. Lupa itu siapa. Itu 90% warganya Islam itu. Dan sudah sejak lama mereka sedang menggodok apa namanya undang-undang perkawinan sesama jenis. Mungkin satu-satunya ya negara mayoritas Islam yang 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 cukup progresif menyangkut pertanyaanmu tadi. Menarik sih. Kalau di Islam itu kan sumbernya kan keadilan kan al-adalah itu kan. Keadilan itu kan blindness. Ya keadilan, Pak. Keadilan ya sama seperti di Undang-Undang HAM itu kan keadilan. Itu kalau ada orang itu apa namanya orang Islam misalkan tidak boleh dibunuh, maka selain orang Islam ya juga tidak boleh harus dibunuh, tidak boleh dibunuh. Itu kan adil. Begitu juga misalkan kalau heteroseksual boleh menikah, begitu apakah homoseksual juga boleh menikah? Kayak gitu. Maka keadilannya di situ diuji. Kan tidak merugikan orang dalam konteks itu. Kalau misalkan ada orang sesama jenis yang melakukan perkawinan gitu kan, kira-kira kerugiannya apa yang diderita oleh banyak orang ini apa? Kecuali kalau memaksa loh ya, memaksa itu misalkan aku hetero dipaksa menikah secara homo, nggak mau, nggak boleh. Koersif itu namanya. Pun juga sebaliknya, yang hetero tidak boleh memaksakan orang yang non hetero itu untuk menikah secara hetero karena apa? Kalau dipaksa ya tidak akan ada sakinah, tidak ada ayat yang Ar-Rum ayat 21 itu tidak ada ketentraman. Masa orang homo dipaksa menjadi hetero ya pasti pasti gegeran terus itu, bukan jodoh itu, pemaksaan dan itu nggak boleh. Kalau aku mikirnya simpel itu aja. Oke. Oke Jadi ya? kalau di Islam tuh statementnya kalau tentang LGBT itu bukan yang tentang tidak mendiskriminasi tapi tidak menormalkan, tapi lebih ke tidak mendiskriminasi karena itu normal gitu kan sebenarnya. Seharusnya gitu ya kalau oke, penafsiran yang teliti gitu ya. Ya setiap Soalnya orang itu nggak boleh mendiskriminasi orang lain berdasarkan apa gender, berdasarkan agama, berdasarkan etnis, berdasarkan apa dan lain sebagainya, jenis kelamin itu nggak boleh. Di KUHP itu kan jelas barang siapa yang melakukan upaya menyebar kebencian berdasarkan
etnis, agama, jenis kelamin itu kan ada pidananya. Itu ada pidananya itu. Itu kan itu namanya setara itu betul. Jadi ya nggak boleh didiskriminasi atas nama apapun. Tapi kan ya memang di Indonesia harus karena wacana penafsiran agama yang masih cukup belum komprehensif karena banyak hal ya karena banyak hal maka semuanya masih berproses itu. Podcast seperti ini itu bagian untuk mendinamisir ya melakukan pencerahan kepada masyarakat begitu. Janganlah kebencianmu gitu kan pada satu kaum gitu kan membuatmu berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anun qaumin Allah ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Maka berbuat adillah karena berbuat adil itu lebih mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Jelas itu ayatnya. Kan bagaimana mungkin orang itu bisa adil kalau ternyata nggak pernah belajar soji SC, di sekolah nggak diajarin, nggak dikenalkan dengan orang yang minoritas gender dan seksual, begitu. Nggak bisa. Ya sih, Pak. Sebenarnya saya juga punya kekhawatiran ini sih, Pak, kalau Mas ngomongin masalah LGBTQ. Soalnya dilihat-lihat dari ya NU pun MUI pun MUI itu kan sekarang klasifikasinya LGBT itu bukan LGBT tapi LGSP gitu kan. Which is itu sebenarnya udah kesalahan kategorisasi ya. Iya. Pertama yang LG itu orientasi seksual, yang SP-nya itu perbuatan koersif, bisa bisa perbuatan koersif gitu kan. Nah, Hmm. concern saya tuh kayak hmm, ini kayak masalah homofobi ini rembet ke masalah literasi di end of the day gitu kan, ke Hmm. masalah penafsiran. Hmm. So, Hmm. ya enggak. Iya. Itu sih Ya, kita kekhawatiran harus saya. bersabar saja. Gitu. Harus bersabar dan harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat supaya ya itu tadi supaya Islam benar-benar rahmatan lil alamin kan. Kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil heteroseksual, muslimin heteroseksual kan nggak gitu. Enggak, semuanya, semuanya ya termasuk di situ orang yang berbeda agama, berbeda identitas gender, berbeda orientasi seksual begitu. Karena goal di Islam itu adalah eh, bagaimana supaya para pemeluknya itu bisa mencitrakan atau mengimplementasikan Islam yang rahmatan lil alam. Begitu. Itu kampusnya Nora itu yang harusnya fokus ke situ. Iya Pak, bener. Nah, kamu udah diajari DSM 5 kayak gitu-gitu, PPDGJ gitu, Nora? Belum? Belum sampai situ sih Pak. Wah, gimana kamu itu? Belajar jangan. Minimal baca tulisan-tulisan, aku bukan tulisan jurnal ya. Ya, tulisan ngepop-ngepop gitu kan. Kayak gitu. Menarik, soalnya kan orientasimu nanti kan jadi psikolog ya. Kalau psikolog terus psikolognya anti LGBT kan ya susah. Begitu. Oke, PP, Nora, cukup ya? Oke. Coba Pak. Oke. Oke, Sudah Pak. terima kasih ya. Makasih Aku Pak. Terima kasih matikan banyak dulu. Bapak. Iya, terima kasih. Tak stop recording dulu.